dari firman Tuhan, kita berdoa lagi yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini walaupun via online, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus ada di dalam hati kami ya Bapa. Tuhan, rendahkan hati kami untuk bisa mendengar firman-Mu dengan penuh seksama Tuhan seperti Maria, dan kami mau benar-benar peka terhadap apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas hidup kami, dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Halo, apa kabar? Semuanya apa kabar? Shalom. Shalom. Oke, jadi sejujurnya aku mau pengakuan dulu. Sejujurnya ini ya, ada tema ini itu muncul sangat-sangat mendadak, dan aku tuh bener-bener blank sebenarnya. Kayak udah dari minggu lalu, semenjak hari Selasa selesai kan, itu kan udah tahu, oke, jadwal buat sharing nih. Nah, tapi nggak ngerti kayak mau ngomong apa ya, mau sharing tentang apa ya. Kayaknya kok ya hidupku occupied dengan hal kayak itu aja. Aku ngerasa kayak gitu kan. Kayak ya itu terus gitu. Bahkan kalau sharing pun ya muternya ya kayak gitu terus gitu. Nah, terus sampai hari Minggu kemarin waktu mau ke gereja pun itu aku masih belum tahu. Literally belum tahu mau sharing tentang apa. Kan kayak nggak lucu kan ya, kayak misalnya kayak nulis secara teoritis atau kayak gimana itu kan kayak kita pasti kayak kerasa ganjel gitu lah istilahnya. Tapi ya itu waktu hari Minggu kadang sebelum ibadah itu kan masih nunggu setengah jaman gitu kan. Aku kayak minta sama Tuhan, minta secara pribadi kayak Tuhan tolong kasih hikmat ya, kasih ide kayak gitu. Aku tuh kayak kepengen banget sharing tentang sesuatu yang bisa memberkati orang lain, tapi aku beneran nggak ngerti apapun, apalagi kayak kayak untuk bulan ini kan tentang youth and children gitu kan. Jadi apa aku perasaannya muda ya udah nggak muda, terus ya gitulah kayak 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 blur gitu. Nah, kebetulan waktu kemarin Minggu kan untuk yang teman-teman yang juga ibadah jam 10, yang ibadah jam 10 itu kan Pastor Maxi ya yang sermon itu tentang mata iman. Nah, di situ tuh aku kayak lu kok judulnya mata iman ya, relate gak ya kayak gitu. Tapi somehow waktu aku dengerin itu semakin lama semakin fokus, kayak aku langsung dapet sesuatu yang berhubungan dengan kata-kata ahli waris, which is the heirs. Dan itu pun kayak ternyanyi terus kayak kok ini kata-kata ini kok selalu ternyanyi ya, kayak dapet banget gitu loh. Dan itu pun dibawain sama beliau itu kan waktu awal-awal sermon kan, awal-awal dia sermon, dan itu tuh ternyanyi terus sampai selesai. Jadi akhirnya aku kayak oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kayak aku tuh dapat sesuatu dari doaku, kayak bisa langsung dijawab gitu. Aku merasa kayak gitu, kayak aku butuh sesuatu saat itu juga langsung dijawab. Jadi aku kayak lebih ini mau sharing tentang apa yang aku dapat dari sermon hari Minggu kemarin kayak gitu. Nah, untuk sermon untuk ya ini kan judulnya The Heirs ya. Sebelumnya itu kita mau baca dulu yuk di Roma 8 ayat 12 sampai 17. Aku mau minta tolong bisa siapa ya? Niken deh, boleh dibantu Niken? Iya, yang dibaca. Oke. Ini Roma 8 12 sampai 17. Roma 8 12 sampai 17. 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. 8:13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 8:14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa.
8:16 roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 8:17 dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Thank you, Niken. Ya, Nah, dari ayat itu, kayak dari Roma 8 ayat 12 sampai 17, terutama yang ayat 17 ya. Kayak kita itu tuh adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak untuk menerima janji-janji Allah yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, kenapa sih kok kita itu dipilih menjadi ahli waris? Nah, pertama itu kayak memang sih kita kan dipanggil sama Tuhan. Tuhan yang udah milih kita dan lewat Tuhan Yesus yang udah berkorban buat kita untuk supaya kita itu diterima bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi pernah nggak sih kita ngerasa ini? Dan aku pun pribadi itu kayak baru akhir-akhir ini kayak ngerasa bisa juga kita ini tuh kita yang sekarang ini kita yang dilayakkan sebagai ahli waris kerajaan Allah itu tuh kita juga hasil dari doa atau hasil dari iman atau harapan yang terus-menerus dari orang-orang di sekitarnya kita. Pernah nggak kita ngerasa kayak gitu? Misalkan kayak dari orang tua lah, dari saudaranya kita sendiri, atau bahkan dari para leader kita di komunitasnya kita ini. Makanya kayak mereka itu kayak bisa punya iman yang lebih daripada kita, atau bahkan mungkin kita dulu juga kayak ngerasa ya wes kayak happy go lucky gitu, kayak ya udah aku hidupku ya udah tak jalanin, kayak everything all about me gitu. Tapi pernahkah kayak ada suatu perubahan dalam hidup kita itu yang awalnya mungkin kita ngerasanya kayak ngerasanya nggak mungkin, tapi ternyata terjadi perubahan yang lebih baik ya, otomatis kayak gitu. Pernahkah kamu ngerasa kalau itu tuh sebenarnya tuh bukan semata-mata karena kita itu mau berubah, ya memang kita mau berubah, tapi perubahan itu tuh juga adalah hasil dari orang-orang di sekitar kita yang kayak selalu doa, selalu kayak mungkin kayak ya itu doa syafaat, even berpuasa, even kayak benar-benar mereka rela buat berkorban gitu buat kita. Misalkan kayak berkorban untuk waktunya mereka untuk kayak nanyain gimana kabar, atau misalnya kita yang buandelnya setengah mati kayak gitu, kayak bebal atau apa gimana itu, tapi kayak mereka tetap sabar, tetap kayak ketika kita kesusahan kita nyari mereka tetap ada. Terus yang mau mengorbankan prioritasnya mereka ya, terutama kayak di dalam keluarga sendiri ya, kayak kita berada di dalam satu keluarga Kristen kayak gitu. Orang tuanya kita dijauh diem-diem kayak selalu doain kita. Kalau aku pribadi kan jarak jauh kan ya sama orang tua, tapi ya itu aku merasa kayak diriku pribadi itu juga seperti itu. Aku merasa kayak dulu aku kayak merasa selalu nggak layak. Aku kayak merasa ya aku tuh kayak anak dunia yang ya wes Kristen tuh Kristenan doang, kayak Kristen sebatas ke gereja, Kristen sebatas KTP, kayak bisa dibilang kayak gitu juga. Tapi ada suatu titik balik di mana ya memang itu Tuhan yang jamah hatiku. Tapi Tuhan juga jamah lewat orang-orang yang ada di sekitarku itu. Roh Kudus itu jamah pakai mereka untuk mendoakan aku. Mereka itu berdoa dengan rela hati untuk kasih istilahnya aku yang bandel itu tuh bisa kayak terjamah, dan aku yakin kayak itu adalah hasil dari usahanya mereka juga itu. Nah, setelah kita kita tahu kalau kita tuh menjadi ahli waris, itu tuh kita menerima hak-hak apa aja sih? Nah, yang pertama di sini otomatis ya, kayak yang tadi di Roma 8 ayat 17 itu kita menerima janji Allah, yaitu hidupnya kita tuh otomatis janji Allah tuh bukan semata-mata kayak oke, aku pegang janji Tuhan terus kayak ya udah kayak hidupku tuh pasti terberkati senantiasa kayak gitu. Ya memang itu pasti, tapi ini lebih kayak hidupnya kita tuh jadi punya makna somehow. Ya mungkin kayak kalau aku pribadi juga merasakan kayak gitu, dan aku percaya teman-teman juga merasakan hal yang sama. Hidupnya kita tuh udah nggak kayak dulu lagi, kayak istilahnya dulu kayak kosong, kayak aku hidup terus habis itu ngapain ya, sepi, kosong, kayak bener-bener nggak tahu terus tujuan aku hidup tuh ngapain sih gitu. Tapi sekarang kayak lebih
kita tuh punya purpose, kita punya makna, kita tuh hidup tuh ngapain. Kita hidup itu tuh intinya janji Tuhan itu adalah kita nggak hanya semata-mata hidup, wes pokoknya hidup sampai dewasa, terus berkeluarga, bekerja, ya sampai tua, selesai. Nggak semata-mata itu, tapi kita hidup punya visi. Dan otomatis kita anak-anak Tuhan sebagai ahli waris itu kan pasti visinya kita adalah kerajaan Allah itu sendiri kan. Tapi di dalam maksudnya visi kerajaan Allahnya tuh lebih ke kehidupannya kita secara pribadi, kehidupannya kita sebagai anak Tuhan tuh kayak gimana. Bukan hanya sebatas kita ngutbahin orang atau sharingin orang atau kayak gimana, enggak, tapi dilihat dari hidupnya kita sendiri, gimana kita tuh sehari-hari itu hidupnya kita tuh mencerminkan nggak sih kalau kita tuh anak Tuhan, mencerminkan nggak sih kalau kita tuh layak sebagai ahli waris kerajaan Allah kayak gitu. Nah, yang kedua itu hidup kita tuh selalu dituntun sama Roh Kudus. Maksudnya adalah ini, aku bacain aja ya di Roma 8 ayat 26 sampai 29. Isinya tuh gini, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Bentar. 6, oke, ini. Demikian juga Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini tuh kayak aku tersentuh banget ketika di ayat ini, kalau nanti teman-teman bisa baca dari ayat 18 sampai 30 ya. Cuma di sini kayak poinnya itu adalah Roh Kudus itu kayak membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita sudah diklaim sebagai ahli warisnya Tuhan, kita anak-anaknya Tuhan, itu tuh kita tuh kayak bisa aja berdoa. Kayak hubungannya kita tuh pernah nggak sih ngerasa kayak kita hubungannya pas lagi ngerasa intens sama Tuhan, kayak sedikit-sedikit kayak Tuhan tolong dong, Tuhan aku kayak gini-gini, istilah kayak komunikasi terus kayak gitu. Dulunya kita yang nggak bisa berdoa sama sekali, kalau misalnya diminta tolong sama temen lah, misalnya kayak temen, doain aku dong bentar, atau doa makan lah, yang sesimpel itu kayak nggak mau tenan, kayak entah malu lah, entah nanti takut gagap lah, atau gimana-gimana. Tapi somehow ketika saat itu terjadi, ketika kita kayak ngerasa hubungan kita semakin baik sama Tuhan, hubungan kita semakin dekat sama Tuhan sebagai anak sama Bapa, itu kayak bisa aja kayak ada dorongan untuk kita tuh bisa berdoa. Dan ternyata itu tuh yang berdoa itu bukan kita yang sendiri, karena kita yang sendiri kan daging tuh. Tapi itu Roh Kudus itu. Roh Kudus yang ada di dalamnya kita tuh kayak istilahnya yang berdoa buat kita. Berdoa bagi kita untuk Tuhan. Betul. Berdoa untuk kita kepada Tuhan gitu maksudnya. Jadi kayak itu bukan kita sendiri, tapi Roh Kudus yang ditanamkan, yang udah hidup di dalam hidupnya kita, itu yang memampukan kita untuk bisa berdoa. Nah, itu. Terus yang ketiga, hak yang kita dapat adalah kita tuh punya tempat untuk selalu bersandar. Karena kita kan udah diklaim ya sebagai anak-anak Tuhan gitu. Jadi dalam keadaan apapun kita tuh selalu bisa cari Tuhan. Kita selalu bisa cari Bapa kita, karena dia tuh yang selalu bisa dengar kita, somehow kayak gitu. Dan di dalam ini aku merasakan secara pribadi, dan itu pun baru akhir-akhir ini. Jadi ini sharing dikit juga, beberapa hari yang lalu, nggak sampai seminggu itu tuh aku super galau, kayak super galau akan sesuatu. Dan aku tuh kayak lebih baik tuh nggak cerita sama siapapun, karena ya emang kepribadian orang ya kayak gitu. Aku nggak cerita sama siapapun, cuma tak batin sendiri sama aku doa kayak Tuhan, aku merasa kayak gini, terus kayak nggak damai sejahtera, aku merasa kayak why it has to be like this, kayak it's been rough and tough for me, misalnya kayak gitu kan, kayak kerasa bener-bener sampai mengungkapkan pun dengan kata-kata kayak gini pun aja susah gitu loh. Dan akhirnya aku berdoa gitu, biasanya tuh pas sore-sore aku berdoa singkat sih, kayak 10 menitan doang kayak gitu.
tiba-tiba itu pas malam aku lagi ngobrol sama temanku kuliah, tapi dia tuh di Papua, biasanya tuh dia di Papua. Udah lama banget nggak kontak gitu, cewek juga gitu kan. Jadi tapi dia tuh kayak kayak Cece gitu buat aku. Teman kuliah, terus dia tuh tiba-tiba tuh ngechat aku DM padahal. Terus itu tuh dia bilang kayak tentang jawaban doa. Jadi kayak udah, dia tuh intinya, sebentar tak bukain aja ya. Semoga orangnya juga nggak masalah kalau aku sharing ini. Jadi dia bilang kayak gini, ini setiap masalah yang saya punya, terus bingung mencari jalan keluarnya, jadi kuserahkan dalam doa. Misal yang ini kejadian baru-baru ini, dia ada baru-baru ini tuh dia ada PDKT gitu sama orang gitu. Terus dia tuh cuma minta tolong kayak, kalau memang itu jodohnya dari Tuhan, Tuhan tolong mudahkan jalan kami. Kalau bukan ya tolong kasih signal sampai saya peka dan belum terlambat. Terus saya ada bilang juga yang penting seagama, baik mau terima saya apa adanya. Udah gitu aja doaku setiap malam. Terus habis itu kayak ternyata Tuhan itu jawab, dan Tuhan rubah semuanya jadi jadwalnya tuh mereka baru bisa ketemu itu tuh tahun depan kalau nggak salah. Nah, terus habis itu pada saat ini juga mereka tuh dipertemukan, dan ternyata memang itu adalah yang pria yang sesuai buat dia. Terus kayak dia dapat mujizat-mujizat kecil dari hubungannya mereka itu gitu. Dan aku kayak amazed-nya tuh bukan karena ceritanya dia, ya itu cerita yang memang juga sih kayak tentang dalam penantiannya dia tentang pasangan hidup, tapi amazed-nya adalah ini adalah orang yang bener-bener aku tuh kontak itu udah sangat lama, dan kayak hampir lost contact gitu. Tapi di saat ketika aku tuh bener-bener ngerasa down, dan aku nggak cerita sama siapapun, kok orang ini tuh bisa ngecat aku sepanjang lebar gini gitu. Aku sampai kayak wow, kayak ini pasti kayak pekerjaannya Tuhan, kayak Tuhan mau berbicara sama aku lewat orang ini. Yang aku yakinin itu. Jadi ketika aku mendengarkan sharingnya dia itu secara pribadi itu kayak ngerasa dikuatkan gitu. Padahal aku awalnya tuh ngerasa ya sebenarnya unrelated sih, cuma kayak relate-nya dalam hidupanku adalah terus bawa dalam doa, terus minta Tuhan tuh kasih signal kalau misalnya Tuhan izinkan, itu pasti Tuhan akan mudahkan segala sesuatunya. Kalau misalnya Tuhan nggak izinkan, Tuhan yang kasih signal juga kalau oh bukan ini maksudku gitu. Dan di hati kita tuh bisa peka kalau ini tuh maksudnya Tuhan tuh yang lain, dan pasti maksud Tuhan yang lain itu pasti yang jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan kayak gitu. Itu sih kayak aku merasa itu adalah salah satu hak yang aku terima ketika aku tuh sudah menjadi anak Tuhan sebagai ahli waris itu. Aku kayak ketika aku bicara, aku ngomong sama Tuhan tentang keluh kesahku kayak apa yang aku alami itu, Tuhan menjawab dengan cara yang seperti ini gitu. Nggak mesti tentang aku mendengar secara audio sonik kalau Tuhan itu bicara kayak gini, Roh Kudus bicara gini. Enggak, tapi dengan cara orang lain yang Tuhan pakai, dan itu yang sering banget terjadi sama kehidupanku. Dan lagi pula yang kemarin hari Minggu pas perjamuan kudus, tepat banget itu aku dapat ayat Matius 21 ayat 22, yaitu dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat menguatkan aku lagi kayak oh ini jawaban Tuhan juga, kayak Tuhan cara yang ngomong sama aku lewat ini, lewat orang, lewat temanku ini, lewat ayat yang aku terima kayak gitu. Dan aku percaya juga teman-teman juga pasti merasakan hal yang sama dan pasti punya banyak sharing yang berhubungan dengan ini kayak gitu. Dan sebenarnya itu adalah tanda di mana kita itu tuh adalah haknya kita sebagai ahli waris, di mana kita tuh dikasih kepekaan dan kita selalu punya tempat untuk bersandar, yaitu sama bapaknya kita sendiri karena dia selalu dengar kita gitu. Nah, yang keempat adalah kita dipersenjatai sama perisai iman, yaitu firman Allah. Yuk kita buka di Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Ini ayat tambahan sih Silvi, maaf ya. Ini ayat tambahan sih, kayak tadi tiba-tiba dapet insight gitu. Bisa minta tolong dibantu baca mungkin sama siapa ya? Selfie deh, Selfie boleh, Selfie Natalia.
Sorry, ayat berapa? Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Efesus. Oh, ada di situ. Oke. Ayat 16 sampai 18 ya. Iya, Oke. Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Thank you, Selfie. Nah, itu maksudnya kayak kita tuh udah dikasihin perisai sama Tuhan, kayak itu firman Allah, firmannya Allah itu. Entah somehow perisai dengan perisai ini tuh kita istilahnya kayak udah dikasih senjata gitu, udah dikasih senjata dalam segala hal. Itu ketika kita udah mulai ngalamin hal yang nggak enak sedikit aja, itu tuh kita bisa pegang dari firmannya Tuhan. Kita bisa dapat firman Tuhan dari mana-mana kan, dari macam-macam, entah dari sosial media, entah dari gereja, atau dari event, dari kita buka Alkitab sendiri, dari teman-teman kayak gitu, dari banyak hal. Dan itu tuh yang bisa menguatkan kita, kayak membuat kita itu bisa kuat kayak dalam segala sesuatu. Kita dapat impact yang negatif dari si jahat ini, kita juga tetap bisa kuat, kita tetap bisa kembali lagi ke jalannya kita. Dan yang di ayat terakhir ini yang aku dapat itu adalah berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya kita itu berdoa. Ini aku yang mempersepsikan sendiri, karena firman Tuhan kan dari setiap orang juga pasti persepsinya beda-beda ya. Dan aku mempersepsikan kalau kita berdoa setiap waktu itu nggak cuma untuk dirinya kita sendiri, tapi untuk orang lain. Berdoalah tanpa putus-putusnya untuk segala orang yang kudus, segala orang kudus. Gitu. Nah, ini leads to yang berhubungan dengan apa sih tanggung jawabnya kita sebagai ahli waris itu tuh apa? Nah, yang pertama itu kita rela buat diproses sama Tuhan. Maksudnya itu adalah kayak proses pendewasaan iman, sama kan, kayak kita kan udah diklaim jadi ahli warisnya Tuhan. Artinya kita anak-anaknya Tuhan yang layak untuk menerima ahli waris kerajaan Allah itu kan. Jadi berarti kita rela untuk bertumbuh, ya kan? Nggak mungkin dong kita mau jadi baby terus, kayak kita mau jadi anak kecil yang kayak maunya dimanja gitu, kayak terus makannya bubur terus gitu kan, enggak. Kan kita juga pasti akan dibuat tumbuh sama Tuhan, kayak selalu sorry. Jadi kayak kita kayak mau untuk diproses sama Tuhan, kayak mau untuk bisa semakin dewasa, kayak kita mau semakin mendekat sama Tuhan, mau untuk bisa istilahnya diproses, maksudnya kita nggak dapat yang positif-positifnya aja, tapi kita mau memikul salib gitu kan, maksudnya lewat dalam hal yang susah atau gimana, apakah kita tuh bisa mengasah imannya kita tuh untuk bisa tetap kekeh, udah Tuhan, apapun yang terjadi aku mau bersama Tuhan aja, apapun yang mau Tuhan lakukan dalam hidupku terjadilah. Dan di saat kita kayak gitu, itu istilahnya kayak levelnya kayak kita tuh berarti kayak semakin gede, semakin dewasa, pelan-pelan semakin dewasa. Kan nggak mungkin kayak kita dewasa secara iman tapi kayak langsung begitu bayi langsung dewasa, langsung jadi adult, jadi orang dewasa, kan nggak mungkin. Semua kan melalui proses, dan proses itu tuh yang mungkin nggak kerasa secara langsung, tapi perlahan-lahan ketika kita menjalaninya, kita semakin kuat, dan itu yang akhirnya membuat kita tuh kayak, oh ini loh aku sudah melewati hal ini dan aku tuh bangga jadi anak Tuhan gitu. Nah itu sih. Terus yang kedua, menyiapkan ahli waris selanjutnya. Maksudnya apa sih? Nah, ini yang berhubungan dengan tadi yang aku sharing dari yang tadi kita baca dari Efesus 6 ayat 18 itu. Sama seperti apa yang udah kita terima kan. Kita udah terima di mana kita tuh udah dipilih Tuhan, dan di mana ada orang-orang yang sayang sama kita, ada orang-orang
walaupun kita tuh kayak merasa mungkin nggak ada orang yang sayang sama aku atau gimana, tapi percayalah pasti ada 1-2 orang, pasti nggak mungkin nggak, itu yang berdoa buat kita, pasti itu, pasti yang ada 1-2 orang yang berdoa buat kita untuk supaya kita itu bisa lebih dekat sama Tuhan, supaya kita tuh bisa menerima Tuhan kayak gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan posisi itu, kita udah berada di posisi di mana kita tuh layak menjadi anak Allah, kita yang gantian berdoa buat mereka gitu. Kita rendahkan hati, fokuskan hati kita nggak hanya untuk diri kita sendiri, kita nggak hanya berdoa untuk kepentingannya kita di mana oh Tuhan aku udah jadi anak Tuhan, aku jadi ahli warismu, aku layak untuk menerima ini, tapi enggak. Tapi lebih kayak aku mau ketika aku bangga jadi anak Tuhan dan aku kepingin lebih banyak orang itu tuh yang merasakan hal yang sama itu sih. Jadi bisa kita fokusin dirinya kita tuh nggak sama diri kita sendiri, tapi untuk keselamatan ahli waris Tuhan yang lainnya. Bisa jadi anggota keluarganya kita sendiri, atau even teman-teman yang ada di sekitarnya kita, teman-teman yang dekat sama kita, dan siapapun, mungkin teman kerja, dan segala macam. Dan aku percaya kalau kita melakukan hal itu, memang kerasanya kayak lapo sih kayak gitu mungkin ya. Tapi ketika kita melakukan hal itu, nggak hanya hidup orang lain, hidup orang itu yang diselamatkan, tapi itu hidupnya kita tuh yang semakin dipelihara sama Tuhan. Hidupnya kita tuh semakin dipelihara sama Roh Kudus. Karena kembali lagi, kayak Tuhan nih, kayak kita, Bapaknya kita tuh nggak pernah berutang. Istilahnya kayak orang tuanya kita sendirilah. Ketika kita, misalnya kita punya adik gitu, kasih dong permen kamu ke adikmu, udahlah, kasih permen kamu ke adikmu gitu, atau kasih mainan kamu ke adikmu. Dia juga mau mainan itu gitu. Ketika kita tuh mau dengan rela ngasih ke adik kita, orang tua itu pasti melihat itu, orang tua itu pasti nggak mungkin kayak sebatas mata kayak oh ya udah biarin kamu nggak punya mainan baru buat kamu. Enggak, pasti kita juga pasti akan diperlengkapi, kayak kita pasti akan dikasih gantinya, dan gantinya itu pasti sesuatu yang nggak akan mengecewakan kita, bahkan kayak melebihi ekspektasi kita. Ya nggak, kayak merasakan tuh pasti, kayak pernah merasakan hal itu juga kan pasti. Yaitu orang tua jasmani kita aja kayak gitu. Apalagi Bapak kita yang di surga, kayak Tuhan yang istilahnya kita aja tuh nggak ngerti dirinya kita, dia yang jauh lebih ngerti dirinya kita seluk-beluknya kayak gimana. Nah, itu. Jadi sebenarnya layak nggak sih kita itu tuh jadi ahli waris kerajaan Allah? Kita layak nggak? Jawabannya itu ya memang layak. Tapi karena Tuhan udah memilih kita kan, Tuhan Yesus udah berkorban buat kita. Tapi kembali lagi, kita kan dibuat sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan itu maksudnya adalah kita tuh diberi kebebasan kayak untuk memilih, kayak kita dikasih pilihan. Mau nggak ketika kita tuh sudah dibilang oh ya kamu tuh layak jadi ahli warisku, tapi apakah kita tuh mau, apakah kita itu bersedia untuk jadi ahli warisnya dengan tanggung jawab dan peran yang harus kita lakukan, apakah kita tuh bersedia untuk mengambil posisinya kita itu nggak hanya menerima hak tapi kita juga melakukan peran itu sih. Jadi kayak kita sendiri yang bisa jawab, kita masing-masing sendiri sih yang bisa jawabannya ini kayak gimana, melalui yaitu kayak kehidupannya kita lihat apakah aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau, apakah aku sudah layak untuk jadi untuk melakukan bagianku sebagai ahli waris Tuhan gitu. Dan aku tuh kayak akhir-akhir ini kayak selalu terngiang-ngiang sama lagu ini, sama lagu yang There's None Like You. Kalau misalnya teman-teman tahu juga, kalau ngikutin Saat Teduhnya Ko Philip kan beberapa kali ini sering nyanyi lagu itu ya, yang kayak ini, There is none like you, no one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Jadi kayak itu padahal kayak cuma satu bait, tapi kayak terngiang-ngiang terus, dan somehow di mana di saat aku mengalami segala sesuatu, apapun yang aku
rasa kayak aku tuh kok kayaknya nggak ada yang dengerin ya, misalnya kayak gitu ya. Kayak aku tuh kok nggak ada yang tahu tentang permasalahanku ya. Even kayak misalnya aku cerita sekalipun gimana tuh, tapi kayak nggak mantep gitu loh. Tapi kalau setiap kali kayak aku denger lagu ini, entah kenapa tuh kayak oh, nggak ada yang kayak Tuhan, nggak ada yang kayak Tuhan itu yang sengertinya itu sama aku. Jadi di situ tuh aku kayak merasa, oh kita itu tuh nggak pernah sendiri sih. Kita tuh kayak selalu ada Tuhan yang tuh mau benar-benar ngerti dan mau menjamah hatinya kita untuk mau selalu dengar apa yang jadi permasalahannya kita. Dan kalaupun orang-orang di sekitarnya kita, even sekalipun orang tuanya kita sendirilah, atau saudara atau orang terdekatnya kita itu mengecewakan kita, kayak nggak membuat hatinya kita itu damai atau gimana, percayalah kayak ada satu pribadi itu yang benar-benar mau selalu dengerin kita. Dan sebenarnya itu kembali ke kita sendiri, apakah kita tuh mau dengerin suaranya Tuhan juga, mau nggak kayak kita tuh menerima dia sebagai bapaknya kita, dan sebagai kayak hanya dia satu-satunya pribadi yang mau melayakan kita tuh jadi ahli warisnya. Jadi aku kayak merasa tersentuh Paul itu dengan itu sih. Kok bisa ya ada pribadi yang kayak gitu. Dan aku pengen kayak encourage teman-teman juga sih ketika dalam pergumulan apapun permasalahan hidupnya kita atau segala macam itu. Kita tuh sudah ahli warisnya Tuhan. Kita loh udah anak-anaknya Tuhan. Anak-anak nggak sekedar hanya anak-anak dalam arti Kristen gitu, kita Kristen, tapi itu kita udah diselamatkan dan bapaknya kita itu benar-benar selalu mau dengar kita walaupun kita itu yaitu kita nggak setia, kita selalu kayak bangkang walaupun kita udah senang-senang terus kita lupa sama Tuhan, tapi waktu pas lagi susah aja nyari-nyari Tuhan, tapi ya itu karena Tuhan yang kita tuh setia, Bapa yang kita setia, tetap mau nerima kita kembali walaupun di saat kita tuh sebuandelnya kayak gitu. Jadi yuk kita ketika kita saat ini dengerin sharing ini, kita mau ngerasakan kayak udah dalam segala sesuatu aku kayak mau Tuhan jadi anakmu yang berkenan bagi Tuhan. Itu percaya kalau hidupnya kita tuh pasti semakin dipulihkan, hidupnya kita tuh semakin bisa jadi berkat buat orang lain. Dan ketika kita nggak fokus sama dirinya kita pribadi, itu yang paling utama dan pertama. Itu sih. Oke, thank you. Sekian. Tuhan berkati. Wah, Persilakan ke Bapak Albert. thank you Ibu Chelsea untuk sharing. Sangat memberkati. Ya, jadi ya sih benar sih untuk kita hidup itu istilahnya punya Tuhan ciptakan kita nggak untuk kita hidup untuk diri sendiri juga aja, tapi benar-benar istilahnya untuk bisa benar-benar Tuhan pakai untuk jadi alatnya Tuhan gitu loh, untuk bisa benar-benar untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, untuk membawa ahli waris yang mungkin lagi terhilang untuk bisa kembali kepada Tuhan juga, which is itu powerful banget sih buat aku juga personally. Thank you Charles for the sharing. Oke, kita mau breakout room langsung atau kita foto dulu yuk. Ya. Sebelum kita breakout room, kita akan foto. Setelah foto, kita akan breakout room. Oke. Ayo, yang bisa on cam yuk, kita on cam yuk. Nanti untuk fotonya bisa dilihat di C29 di Instagram. Follow ya. Di situ ada share-share khotbah yang sudah di-sharekan di CG ini. Rangkuman. Gitu. Oke, ada 2 halaman. Jadi minta tolong kurang lebih tahan dulu 5 detikan gitu ya. Tiap kali 1, 2, 3, 5 detik, habis 1, 2, 3, 5 detik. Oke. Sudah, yuk. Sudah, yang belum bisa. app, kita tunggu. Nggak apa-apa, boleh nggak bisa nggak apa-apa. Iya. Oke deh. Page pertama dulu ya. 1, 2, 3. Ayo, 5, 4, 3,